Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan ibu-ibu sudah sholat maghrib berjamaah yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita semua telah diberi nikmat oleh Allah, terutama nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat melaksanakan perintahnya yaitu sholat maghrib berjamaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kami sampaikan juga kepada teman kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selaku umat istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya tiap malam kita adakan taklim. Mudah-mudahan taklim ini dapat meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kita bacakan surat Al-Fatihah, kita tunjukkan untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah menduduki kita, dan wabil khusus untuk jamaah taklim Masjid Darul Muttaqin. Mudah-mudahan dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bi barokatil Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waktu Isya jam 7 lewat 8 menit, Ustaz. Kesempatan berjamaah bertanya. Maksudnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matis sihhat wal afiyah walladzi amarna bil ibadah bil istiqomah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramun, para pengurus DKM Masjid Jami'ul Muttaqin, khusus Ketua DKM Bapak Yoyo, Ustaz jemaah staf pengurus yang lainnya, Bapak Saudara yang alhamdulillah sempat hadir kembali di masjid yang kita banggakan ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yakni bertolak ilmu yang diadakan setiap Ahad malam di Masjid Darul Muttaqin ini. Semoga aktivitas kita hari ini menjadi asbab dan wasilah Allah ampunkan sebesar apapun dosa-dosa kita dan diterima sekecil apapun, setidak khusus apapun ibadah kita. Amin ya rabbal. Sehingga kita selalu ada dalam naungan rahmat hidayahnya, jalan siratal mustaqim Allah, selalu berkah dunia selamat akhirat. Amin ya rabbal. Bapak Saudara rahimakumullah, kita Bapak mungkin pernah baca, bahkan sering baca, bahkan sering dengar kalimat Allah yang bunyinya begini. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah bis-sabri, dengan sabar, was-shalah, dan sholat. Maka ketika kita minta pertolongan Allah ini dengan dua cara ini. Pertama, sabar. Apa itu sabar? Sabar itu habsun nafsi alal masyaki wal jazza. Sabar itu melepaskan diri kita dari hawa nafsu, dari emosi, sehingga timbul ikhlas, datang ridho. Sabar itu tidak perlu diucapkan, nggak perlu bikin status. Sabar itu ada di hati kita. Maka ketika ada orang ngomong biar sabar, itu nggak sabar, masih ada marah. Sabar itu nggak perlu ucapkan. Nggak perlu dibikin status, ya Allah jadikan hamba orang sabar, itu bukan sabar namanya.
Sabar itu nggak perlu ucapkan, ada di hati kita. Satu, sabar. Kedua, bisolah dengan sholat. Maka jadikanlah sholat itu sebagai cara kita meminta tolong pada Allah. Maka ketika kita buat apapun, Allah menetapkan sholat. Bapak butuh dunia, ada sebut sholat hajat. Baik 2 rakaat, bahkan 4 rakaat. Saya pernah beberapa kali ijazah sholat hajat itu. Yang pertama 4 rakaat. Pertama setelah Fatihah baca 10, rakaat kedua 20, rakaat ketiga 30, 40 hajat Pak. Apa artinya? Karena kita butuh pada Allah, maka sholat. Ketika kita waswas dalam satu perkara, bahkan kata Rasul, tidak ketika kalian itu ragu dengan satu masalah, palyar ke ini, maka rukulah, sholatah 2 rakaat. Goiru padutin bukan sholat fardu, tapi sholat sunnah yang saya sebut sholat sunnah istikharah. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita, sebesar apapun beban kita, maka tundukkan kepala kita sujud kepada Allah. Cuma kadang-kadang ketika masalah itu besar, masalah itu berat, hutang banyak, pikiran gak tenang, justru kita awang, sampai malas, boro-boro sholat, Ustaz pusing sholatnya. Sehingga kita bahkan menghindar, enggak sholat. Kenapa? Saking pusingnya masalah. Malah seberat apapun masalahnya, udah sholat. Karena sholat itu akan memberikan solusi kepada kita. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Allah enggak ingkar janji, Pak. Bis-sabri was-shalah, sholat. Termasuk ketika kita kemarau panjang, panen kurang bagus, ingon-ingon kita, piala kita kurang minum karena tidak ada air, maka Allah menentangkan kita sholat istisqa. Apapun masalahnya ada dalam agama Islam, ada dalam sholat. Maka bikin ada berbagai macam sholatnya. Maka tadi ketika kita buat apapun, silakan sholat. Saya terangkan hari ini sholat istisqa. Kita sering dengar sholat istisqa, tapi belum pernah melaksanakannya. Karena di kita emang walaupun seberat apapun kemarau, jarang ada istisqa. Maka Rasul kata dalam kitab itu, sholatul istisqa'i masnunatun limukimin wa musafir indal hajati min intiqa'i ghaisi aw ghairi ma'in wa nahwi dzalika aw aini ma'in wa nahwi dzalika. Wa sholatul istisqa, dan bermula salat istisqa masnunatun, itu disunatkan. Untuk apa? Bagi siapa? Limukimin, bagi orang yang penduduk asli, wa musafirin, dan pendatang. Kita di Mangunjaya, marau panjang, butuh air, ternak kita kehausan, banyak yang mati. Boleh mukimin, penduduk sini silakan, musafirin pun boleh. Kan kalau musafir tidak ada Jumat, tapi kalau istisqa boleh, silakan istisqa. Waktu adu sholatul istisqa sanian wa aksaro, dan laksanakan sholat istisqa itu bukan sekali, tapi berkali-kali. Kenapa? Karena melihat kekhusyuan kita, keseriusan kita. Mohon maaf Pak, kita kadang-kadang berdoa itu merasa sudah tidak dikabulkan Allah, cukup sekali. Kata Pak Ustadz, kalau pengen ini sholat hajat, baca ini. Baru 3 kali sholat hajat, belum juga dikabulkan. Katanya manjur. Tapi udah 3 kali kita sholat hajat, yang dibaca itu, tempatnya itu, yang istiqomah itu, tapi udah 3 kali sholat hajat, belum dikabul juga. Artinya nggak cukup sekali 2 kali istiqomah. Maka kalimat ud'uni astajib lakum itu, berdoalah kamu kepada Allah, istajib lakum, sampai Allah takdirkan doamu kabul, datang hajatmu, dikabul hajatmu. Artinya bukan, ya Allah, bukan berarti sekali doa langsung bulan, bukan sekali sholat isu langsung hujan. Enggak. Maka silakan berulang 2 kali, 3 kali, bahkan berkali-kali, silakan. Artinya untuk melihat keseriusan kita dalam berbentuk ibadah tadi.
Fayamurhumul imam wa nahuhu bitaubati. Maka sebelum melaksanakan sholat taubat, sholat istiqomah, fayamurhum, maka merintahkan kepada jemaah al imamu imam wa nahuhu, dan seumpama imam bitaubati taubat. Ketika kita imam masjid di Baitul Mutakin ini, ketika mau melaksanakan itu, maka si imam itu wajib memberi taubat. Wajib. Ini imamnya nggak ada nih, imam nggak kuat memerintahkan ya wahnawi dalik, atau orang yang sekelas imam, baik Pak Lurah ataupun Pak Kadus atau Pak RW, yuk Bapak Saudara sebelum kita melaksanakan taubat pada Allah, artinya perda istighfar atau ampun kepada Allah. Kenapa? Jangan-jangan ketika ini hujan gak turun-turun kepada kita, ujian banyak datang kepada kita, jangan-jangan itu akibat dari dosa dan perbuatan kita. Jangan-jangan terhalang oleh dosa-dosa kita. Kenapa? Ternyata benar Pak sering sampaikan, dosa itu penghambat segala urusan-urusan kita. Maka pantas sering saya sebutkan, ketika Bapak doa di antara dua sujud, yang pertama dibaca itu Robbi firli, ampunkan saya. Kenapa? Tadi dosa itu penghambat segala urusan-urusan kita, penghalang itu dosa. Maka diwajibkan tuh imam atau lainnya atau yang punya kompeten untuk kepada umat itu memerintah untuk bertaubat kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa yalzamuhum imtisal amrihi, maka wajib kepada si kaum itu imtisal amrihi, melaksanakan perintah imamnya. Maka kita sebagai makmum wajib melaksanakan perintah si imam atau perintah yang memerintahkan kita, Pak RW tadi, Pak Kadus tadi, wajib Pak, tidak boleh ingkar. Kama atna bihi an-Nawawi, seperti fatwanya Imam Nawawi. Imam Nawawi fatwakan bahwa taubat itu wajib. Wa taubatun minadz dzanbi wajibatun, maka taubat, mulai taubat minadz dzanbi, dari setiap dosa-dosa kita, wajibatun, itu wajib. Kita diwajibkan taubat dari setiap salah dan dosa kita. Maka ada khusus sholat taubat. Makanya saya pribadi Pak, saya minta, bukan artinya saya menyombongkannya. Aktivitas saya kalau bangun malam, kalau takdirkan Allah bangun malam itu, yang pertama itu sholat taubat. Sholat taubat 2 rakaat. Artinya agar dosa-dosa kita itu diampunkan dulu. Bahkan guru itu sholat taubat itu habis selepas sholat maghrib. Makanya maghrib itu kalau nggak udah tobat tuh, kalau tobat malam nggak bangun udah maghrib, badiah maghrib, tobat, hajat, awabil 12 rakaat tuh sampaikan. Kalau Bapak habis maghrib nih, sholat badiah maghrib 2, sholat tobatnya 2, hajatnya 26 tuh ya, awabil 6, 12. Orang yang sholat sunat 12 rakaat ba'dal maghrib, maka sebesar apapun dosanya diampunkan Allah. Kan kita mah jarang Pak ya. Padahal kata saya pribadi, saya itu ngajar, absolut ngajar. Padahal kalau saya malam minggu atau Jumat nggak yasin keluar, itu alhamdulillah. Ba'dal maghrib itu tadi tobat, kecanda, hajat 2 rakaat kecanda, hajatnya 2 rakaat kecanda. Terus awabinya nulis bisa sholawat apa aja. Kenapa? Karena modal kita Pak, kebanyakan dosanya ketimbang amalnya. Modal kita, ya kita ini bukan orang-orang. Kita kebanyakan dosanya kita mah ketimbang amal ibadah kita. Kita hidup 24 jam. Dari jam 6 pagi ke jam 6 pagi 24 jam. Bisa kita hitung sholat kita 5 waktu. Kalau cuma 5 menit kali 5, 25 menit. Ditambah ada sholat qobliyah, ba'diyah, awabin, apa sholat rawatib namanya, 12 sholat kalau maksimal. Misal 12 dah kita ambilnya,
Qobliyah subuh 2, qobliyah dohor 4, ba'diyah dohor 2, ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2. Ini yang minimal standar 12. Bahkan dalam tanqi itu man sholat, barang siapa yang sholat 12 rakaat siang dan malamnya, maka Allah bangunkan satu rumah di surga. Bapak sholat sehari semalam cuma 12 tadi, qobliyah subuh 2, qobliyah duhur 4, ba'diyah duhur 2, ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2. Ini Pak yang rawatibnya mah. Adapun qobliyah maghrib, qobliyah asar, qobliyah isya tidak termasuk. Itu qobliyah asar punya keistimewaan tersendiri. Nah, Bapak sholat 12 rakaat di setiap malam teh. Besok pagi jam sebelum subuh qobliyah subuh. Dohornya begitu dohornya Bapak qobliyah dohor 4. Terus ba'diyahnya 2. Terus maghribnya ba'diyah 2. Isyanya ba'diyah 2. Maka otomatis Allah bangunkan satu bangunan, satu rumah di surganya Allah. Makanya besok Sabtu, besok Senin Bapak sholat, maka Selasa udah masuk surga Bapak udah Pak. Dijamin. Kenapa? Janji Rasul 12 rakaat. Apalagi tambahnya qobliyah asarnya. Bapak kalau sholat qobliyah dohor berapa? 2. Rata-rata 2 ya. Padahal mau ada 4. Minimal ya 2, tapi standar rata-rata kata Rasul 4. Biar pas 12. Kemudian Ustaz kemarin mah 2. Hari ini atuh kita makan aja nambah. Ya, cuma sholat sunat 2 rakaat paling berapa sih gitu. Cuman kan kadang-kadang Pak mohon maaf, kita ini butuh kepada Allah tapi hati malasnya ini minta ampun. Makanya suka ada orang begini. Sholat dohor enggak, sholat asar tidak, maghrib enggak, isya enggak, subuh pun enggak. 5 waktu enggak pernah sholat. Tapi pagi-pagi mau kerja bikin status, ya Allah mudahkanlah urusan saya. Ya, sholat kagak. Tapi ketika ya Allah mudahkan urusan saya, pret. Lah iya sekarang sholat kagak, ngaji kagak, tapi urusan minta urusan. Yang punya orang dalam kita kan enggak. Masya Allah. Makanya taubat itu wajib. Wa taubatu minadz dzambi wajibatun. Maka taubat itu minadz dzambi dan semua dosa-dosa itu wajib. Tadi kita hidup 24 jam. Sholat wajib 5 waktu. Kata anak kita 5 menit 1 waktu. Tambah qobliyah ba'diyah 10 menit. 15 menit kali 5. Kalau berarti tinggal sekian jam. Masih banyak waktu yang terbuang. Makanya ketika saya mengartikan sunnah itu, kan wajib itu ketika dikerjakan dapat pahala, ketika ditinggalkan dapat dosa. Sunnah ketika dikerjakan dapat pahala, kan kalau tidak dikerjakan tidak dosa, tidak apa-apa. Tapi saya mengartikan dikerjakan dapat pahala, tapi ketika ditinggalkan mendapatkan kerugian. Dosa mah enggak, cuma rugi. Contoh, barusan Bapak sholat maghrib, enggak badiah, besar lagi malas enggak badiah. Waktunya ada, awaknya sehat, rukuknya bisa, sujudnya bisa, tapi enggak dikerjakan. Enggak dosa, tapi rugi. Kenapa? Kita telah membuang waktu yang Allah berikan kepada kita. Sebab apa? Sebab besok datang maghrib, belum tentu satu, belum tentu umur kita ada. Kalaupun kita ada, waktunya beda. Walaupun jamnya sama, walaupun waktunya sama, tapi tidak sama. Kemarin enggak, yang tadi tidak akan balik lagi besok. Sementara waktu yang Allah berikan kepada kita, itu akan ditanyakan oleh Allah kepada kita. Ngapain baik nggak sempat sholat maghrib acan gitu kan? Ngapain baik nggak sempat sholat ba'diyah acan? Allah tenanya sama kita. Makanya taubat teh wajib. Apalagi sampai melaksanakan sholat wajib, maka salah satu anjuran guru itu sholat sholat
eh, kodok setiap waktu. Kenapa banyak waktu kita muda, gampang banget jalan sholat. Ya waktu kita muda kan, mana kan bapak, mungkin saya, mungkin kiai dulu ya, waktu muda kan sudah kiai, pernah badar dulu, mana meninggalkan sholat dulu. Makanya ada salah satu guru saya, maghrib kodok, isya kodok, subuh kodok, terus kodok. Kenapa? Khawatir ada waktu sholat yang ditinggalkan, baik sengaja ataupun tidak. Maka wataubatu minad dambi wajibatun. Maka wajib, maka tobat minad dambi dari semua dosa kita wajibatun. Kenapa? Jangan sampai kita meninggal itu membawa dosa. Sebab ketika meninggal kita membawa dosa, dosalah yang menghambat kita masuk surganya Allah. Surga itu ibarat sebuah lemari, Pak. Lemari itu tidak boleh masuk kecuali pakaian yang sudah bersih. Ketika pakaian mau masuk ke lemari, itu pakaian tadi dicokotin, dikumpulin di bak yang gede. Direndam tuh, bukan sejam 2 jam, Pak. Direndam dari sore sampai pagi, direndam. Dicampurin berbagai macam alat untuk menghilangkan kotorannya, direndam semalaman tuh. Enggak dicolek, nggak apa, direndam doang. Paginya baru dipegang, digesek, digosok, digiling, diapain tahu. Kenapa? Untuk menghilangkan noda kotorannya. Pun kita ketika innalillahi kita dosanya banyak, direndam dulu, Pak. Antepin, direndam dulu. Sudah direndam, digecek, digosok, dibanting. Semakin banyak kotorannya, semakin lama digesek-geseknya. Semakin jarang baju dipakai, semakin mahal harganya, semakin jarang dipakainya, semakin jarang nodanya. Bapak kan punya baju, misalkan baju yang satu yang mahal, khusus untuk kondangan, khusus untuk acara resmi, kan jarang dipakai sehari-hari. Taruh pakai. Nah, ketika baju itu jarang keluar, apalagi kalau zaman dulu orang Abbas itu punya BS, Kongsi itu punya BS. BS itu nyuci kan di mana, di gosok, Pak, ya. Cuman siram air hangat, dijemur sementara, jemurnya nggak lama. Kalau pakaian kita yang murah kan tiap hari pakai, kotornya baik, digecek nggak lama. Artinya apa? Semakin banyak dosa kita, semakin lama digeceknya. Semakin sedikit dosa kita, semakin cepat masuk surganya. Makanya wa taubatu minadz dzambi, tobat dan dosa itu wajib, Pak. Upayakan belajar salat taubat. Ya udah, kita mau baca kuliah kulube usolli sunnat taubati rakaataini Allahu akbar. Sejak sholat sunat taubat 2 rakaat akbar. Baca baik kuliah kulhu. Kalau habis maghrib bacanya perbanyak baca rabbik firli warhamni wa tub alayya. Apa artinya? Ya Allah, rabbik firli, ya Allah ampunkan saya, warhamni sasi wa tub alayya, terima tobat saya. Kenapa ketika tobat kita tak terima, ya Allah? Makanya pantas Abu Nawas itu pernah ngarang sebuah syair, ilahi lastulil firdausi ana wala aqwa ala naril jahim. Itu, Pak, di kita udah jarang baca. Di kampung saya masih baca itu. Padahal itu orang yang baca itu habis Jumat, Pak, Masya Allah, dosa kita diampunkan. Di kita mah kadang-kadang udah orang kita masih sibuk semua sih, habis Assalamualaikum Fatihah, doa aja. Padahal mah habis kita baca itu tinggal 2 orang doang di belakang. Saya diimamin di Arayan. Coba baca Fatihah 77, Falaq 7, Anas 7, terus baca Ilahi dulu, pas minggu ke belakang tinggal aki-aki juga yang pernah nggak ada. Insyaallah tinggal. Padahal itu dianjurkan banget. Baca habis Jumat baca Ilahi Allah lastupir. Saya bukan ahli surga. Kenapa dosanya banyak teh? Dosa mata, dosa kaki, dosa telinga, dosa hati, dosa lisan, banyak teh dosanya. Banyak. Nah, makanya karena banyak dosa, nggak pantas masuk surga. Karena ibadah dikit, dosa banyak nggak pantas.
Wal aqwa ala nari jami, tapi kalau masalahnya nggak kuat. Dosa banyak dibalikin ke neraka, ke surga ngapa, tapi kenakan kuat. Maka pahabli tobatan, terima tuh tobat saya. Pahabli tobatan, wakfir dunubi, terima tobat saya dan ampunkan dosa saya. Ini makanya harus teh. Makanya sebelum itu perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah agar dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Was-sodaqatu, dan banyak sodako. Kenapa as-sodaqatu tadfa'ul bala? Karena sodako itu bisa menghindarkan bahaya, bahala. Sodako itu bisa menjadi solusi untuk berbagai masalah kita. Sodako bisa menjadi alternatif obat kita. Saya pernah cerita, tetangga saya Pak, itu sudah kemana-mana berobat, sampai ke Tongpang. Jakarta ada kayak klinik Cina gitu, Tongpang. Tongpang itu ternyata paling murah Pak, obat 10 juta. Itu untuk 10 hari 10 juta. Minimal 3 kali. Yang 10 juta, yang 20 juta, yang 30 juta. Mertua pernah dari sana, cukup 10 juta. Obatnya kecil kayak tai kambing. Diminum. Yang 10 juta. Itu minimal 3 kali. Itu sudah kecil 3 kali. Ngambil yang paling mahal, duitnya banyak, ngambil yang 30 juta. Yang pengen manjur. Tapi ternyata udah 2 kali nggak ada perubahan. Oh, dokter mana udah datang Ustadz, gimana caranya ya solusi Pak, ngobrol-ngobrol. Udah kali-kali atuh kita undang anak yatim, kita undang orang yang nggak punya, janda tua, kasih makan kasih jajan atuh sekemampuan kita, diundang. Saya upayakan yatimnya 41 orang, diundang yatim 41, janda tua kasih 41 orang, mau doa ke empok, nak doa ini empok kita lagi kurang sehat, doain biar sehat, biar waras lagi. Tuh, doa itu ayatnya minta doa anak-anak yatim sama orang tua, janda-janda tua. Ketika selesai pulang, dikasih makan, dikasih ongkos, dikasih jajan gitu, pulang. Besoknya minum airnya, alhamdulillah agak mendingan, bisa, alhamdulillah mendingan. Jangan sekali doang atuh, besok undang lagi. Udah tuh undang lagi, seminggu kemudian minum lagi, alhamdulillah. 3 kali, alhamdulillah. Cuman anak yatim kasih 50.000 kali 40, janda tua kali 40, nggak puluhan juta. Tapi ternyata sedekah dia bisa memberikan manfaat. Kenapa? Ikhlasnya, ridhonya bukan obat, tapi doa anak yatim dan orang tua yang manjurnya. Tanpa bala, maka bisa menjadikan penghilang penyakit. Maka ketika kita udah bosan berobat kemana, udah alternatif, banyakin sedekah. Mungkin karena terhalang hujan terhalang doa itu, ada harta orang lain yang ada pada kita sehingga terhalang doa kita, keluarkan dengan sedekah. Wal khuruju minal madzalimi li ibadi, selanjut keluar atau minal madzalimi dan kedoliman. Artinya hati teh jangan dolim bae, jangan dengki bae. Hati teh bersihin atuh. Jangan sampai ada unek-unek bae, sama orang teh benci bae, sama orang teh gedek bae, sama orang teh kesel bae. Keluar. Urus minal madzalimi ibadi, kepada hamba-hamba Allah. Jangan sampai ada unek hati sama orang teh. Niat orang senang kita susah, niat orang susah kita senang. Orang beli kulkas kita panas dingin. Jangan sampai gitu. Kenapa? Karena ketika hati kita masih dalam kegelapan tadi, itu menghambat juga doa kita. Wa musalahatil a'da, dan bermaslahat kepada orang-orang yang pernah membenci kita. Kita pernah putus silaturahmi, samperin, saling berkomunikasi lagi, sambungkan kembali. Dan sampai kita sama umat Islam, tetangga saling bermusuhan, maka tadi tobat pada Allah, sholat tobat, perbanyak sholat. Nah, sholat bisa menjadi solusi untuk segala permasalahan kita.
Apapun tadi masalah kita, silakan gelar sejadah. Jangan menghindar dari Allah. Apapun masalahnya, seberat apapun masalah kita, sebanyak apapun hutang kita, jangan jauh-jauh dari Allah. Justru ketika kita pusing jauh dari Allah, akan tambah masalah. Masalah itu datang dari Allah, kembalikan kepada Allah. Yang sampai masalah dosa kita menjadi penghambat kita. Yang sampai masalah-masalah kita menghalang untuk sujud kepada Allah. Biarkan sodakohnya, biarkan sholatnya, biarkan sholawatnya, keluarkan hati dari tempat yang dolim, sehingga datangkan silaturahmi. Kenapa? Karena silaturahmi itu pembawa rezeki juga, Pak. Tidak mungkin orang tamu datang ke rumah kita kecuali tamu itu diiring oleh para malaikat, dan tidak mungkin tamu itu keluar dari rumah kita kecuali tamu itu membawa penyakit dan dosa yang di rumah kita. Nah, senang punya datang ke tamu. Kenapa? Mereka datang, siapapun datang ke rumah kita, mau saudara, mau tetangga, mau kerabat, teman kita, walaupun cuma sekedar numpang ngopi. Buka. Kenapa? Itu penghantar rezeki Allah kepada pembuka rezeki kita, pembuka dosa kita. Insya Allah. Datang salaman orang muslim. Ketika seorang muslim dan muslim bersalaman, ketika masih nempel tangan ini, maka dosa itu jatuh. Hati memandang ikhlas, hati mata memandang ikhlas, hati berpegang ridho kepada teman, kepada saudara kita, sahabat kita, maka Allah turunkan dosa kita dalam tubuh kita. Makanya sholat mah tadi jangan sampai ditinggal. Kita sering baca robik pilih, warhamni, wasburni, warapani, warjubni, wahdini, wa'afin afani. Wasyamin, selesai ayamin, puasa tuh. Puasa 3 hari mah. Puasa 3 hari. Artinya si imam ini memerintahkan kepada kita, ayo tobat dari dosa kita, baik istighfar. Padahal fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. So istighfar sebaik-baiknya untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Insyaallah Pak. Tuh ini soal istiqo itu artinya perlu hal-hal sebelum pelaksanaan. Sok tobat dulu, istighfar dulu, perbanyak sodako, hilangkan hati kebencian, datang ikhlas ridhonya, perbanyak silaturahmi, maka prak sholatnya kita sudah bebas. Allah turunkan dengan mudah urusan kita, baik ujiannya atau masalah lainnya. Kenapa? Allah sudah membuka pintu taubatnya, Allah sudah ampunkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Itu barangkali Bapak sebelumnya sedikit bersampaikan, insya Allah masih ke depannya kalau teruskan masih banyak. Silakan Pak, ada waktu 10 menit untuk diskusi. Bisa jam berapa? Bisa jam berapa? Bisa jam berapa? Lewat 7. Lewat 8 menit, lewat 8. Cukup ya? Tanya Pak Ustadz. Ini umpama nih. Saya sholat subuh siangan. Bangun udah jam 5 lewat. Kita sholat di rumah atau datang ke masjid? Sholat di masjid. Gitu Pak. Terima kasih. Sholat Pak tidak ada istilah kesiangan atau tidak ke masjid mah. Jangan subuh, dohor aja ya. Dohor kan sekarang jam 12 kurang ya. Tuh. Artinya kita baru sempat sholat jam 1, Bapak dibaca di rumah. Sama aja mau dohor mau subuh ke. Cuma barangkali kalau subuh mah agak malu keluarnya gitu ya. Cuma barangkali kalau subuh mah agak malu keluarnya. Kenapa? Kesiannya kelihatan. Kalau dohor mah pan emang jam 2 baru sempet ya. Kalau subuh kan kesiangan banget, tahuan tidurnya kebangunnya kesiangan. Itu doang masalahnya. Padahal kalau sholatnya tetap afdal di masjid. Nggak ada istilah kesiangan. Ilok sama orang malu sama Allah kagak gitu. Boleh nggak masjid? Silakan saja, nggak ada halangannya. Ya, tapi kan kalau di masjid udah jam 5 lewat kan. Orang begitu ngeliat.
ini sholat subuh, Sholat duha. gimana terus ada sholat lagi begitu. Maksudnya, Dulu, Pak. maksudnya kalau udah kesiangan ya udah sholat di rumah aja, jangan di. Ya artinya, Soalnya orang tanda tanya ini sholat apa, berapa rakaat, ada sholat. ya itu artinya prasangka kita, artinya tidak ada larangan, Bu, ya Pak, tidak ada larangan ketika kita subuh kesiangan kita sholat ke masjid, nggak ada larangan. Cuma barangkali orang ngomong begitu, prasangka kita bisa mana masjid dah. Artinya mereka nggak nyuruh kita sholat subuh atau bukan, ya artinya kita mau orang ngomong apa kalau niat sholat subuh ke masjid, ya udah. Emang kelihatan kita kesiangan gitu. Tapi ada Ustadz ada yang bilang kalau subuh nih, tentunya subuh itu Pak. Kalau udah subuh udah lewat jam 5 itu jangan. Itu tidak boleh ke masjid, maksudnya katanya gitu. Lebih baik di rumah karena ya itu kalau di masjid itu tanda tanya orang, kalau orang ini sholat qobliyah, sholat subuh, sholat tobat, sholat apa lagi gitu kan ada tuh. Saya kalau kalau nggak boleh ke masjid karena subuh kesiangan, saya belum mendapat keterangannya. Ustaz dia akan punya keterangan karena saya belum ada keterangannya. Ya kalau sholat subuh kesiangan jam 5, saya belum dapat keterangannya. Artinya saya tidak bisa mengiyakan dan melarangnya. Itu Pak, benar Pak. Ya artinya saya belum menemukan larangan kalau subuh kesiangan, misalnya jam 5 lewat, kita ke masjid. Nggak boleh ke masjid, kenapa? Anda orang nanya sholat subuh apa-apa, sholat isya apa duha apa-apa. Itu kan bukan dalil hadis, itu prasangka kita, pertanyaan. Tuh. Kan jadi orang jadi pertanyaan. Itu kan pertanyaan orang, berarti kita ternyata kita emang kesiangan, ya udah mau apa tuh. Ya artinya saya belum menemukan hadis, belum menemukan fatwa guru-guru yang nggak melarang tidak bolehkan orang sholat subuh kesiangan ke masjid, belum ada Pak. Ya kalau sama kayaknya boleh-boleh aja. Boleh sama Ya Pak. jadi kecuali kalau jangan boleh. Kalau berarti bahwa terus kita dulu kita itu ada jadi komen lah. Kalau apakah itu batal apa enggak? Ada apanya? Jadi sholat nih, di mulut kita itu ada seperti permen lah. Permen. Nah, permen. Kita sholat, hukumnya apa? Batal. Batal. Permen kan makan nanti. Batal, ada rasa buat makan. Kalau nggak tahu Ustaz. Hah? Kalau nggak tahu bagaimana? Ya, itu ada rasa enggak permennya? Kalau permen ada rasa Merinan. Ya kalau bisa permen kan ada rasanya. Nah, kalau rasanya berarti batal Pak. Ketelan manisnya apa asamnya batal. Kenapa asam? Kalau permen kan sedianya ada rasa asamnya, manisnya, betikunya mana ketelan masuk ya rasanya itu. Maka batal sholat. Batal. Jadi kalau kita tadi kan tahu nih, karena udah tahu berarti batal. Kalau udah tahu tadi Pak, mana mungkin? Ya kalau misalnya kayak kalau permen ada rasa sih ya. Kalau misalnya nasinya rasanya. Iya, ada rasanya lah. Kalau rasanya batal Pak. Masa kalau perasaan kalau itu ada rasa, masa kita lupa melisan kita ada rasa? Jadi caranya pikir Ustaz, kan udah tahu nih, kita tahu nih, tapi kan belum permen, tapi kan kita tahu Ustaz. Kalau Ustaz ini, nah bagaimana hukumnya gitu loh? Yang udah lalu, yang nggak tahu nggak apa-apa. Kita tahu, juga. Ya kalau misalnya nggak ada rasa pisang, nggak terasa permen, kita nggak tahu, pisang sama sekali nggak tahu, saya sholat tahu tak ada permen, ya itu nggak masalah. Kalau tapi perasaan kalau permen mah ada rasa apa? Khawatir kita ada rasa, biasakan itu. Hah? Enggak, tadinya maksudnya ini Pak. Tadinya kan dia nggak tahu, waktu belum tahu gitu. Habis sholat terus ada permen masuk. Nah sekarang udah tahu. Jadi ya maksudnya dia yang belum tahu. Ya udah biar. Ya udah. Oh, iya. Ya udah tobat sama Allah itu udah. Yang udah mah jangan mempermasalahkan ya udah. Ya udah. Kemarin kan kita begini.
sholat kita kemarin nggak tahu takbir teh begini. Yang sering salah kan sunnah ngangkat tangan dalam suatu tempat-tempat. Satu, takbiratul ihram. Kedua, mau ruku. Ketiga, itidal. Keempat, tahiyat awal. Terkadang rakaat ketiga kita angkat tangan. Ya, ketika angkat tangan ketika nih. Padahal tidak sunnah. Tapi tidak ada pahalanya. Itu kan sia-sia. Artinya kalau ditinggalkan lebih baik. Tuh. Artinya kemarin mah dikerjain baik karena nggak tahu. Sekarang udah tinggalkan. Itu nggak apa-apa. Yang kemarin nggak masalah gitu kan. Iya, ada kan. Kadang-kadang dari ketiga ngangkat tangan. Tuh. Boleh sah, cuman apa tidak mendapatkan sunnah karena tidak disunahkan. Kan cuman takbiratul ihram, sholli Allahu Akbar, satu, ya. Kedua, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu Allahu Akbar, dua. Ketiga, sami Allahu liman hamidah, tiga. Keempat, tahiyat awal, Allahu Akbar. Artinya qiraat ketiga enggak disunahkan. Allah, enggak sunah tuh. Banyak yang mangkat gitu. Artinya, iya. Itu kemarin kerjakan begitu, oh sekarang mau tahu, berarti tinggalkan. Kemarin nggak masalah gitu. Udah tahu udah kata mereka. Namanya kayak ngabuburit juga sore. Kalau puasa batal itu kalau sambil permen. Kayak makan juga. Ya, media. Jadi satu fidyah. Iya. Iya. Dalam Imam Syafi'i itu tidwala kodoa wala fidyata. Sebenarnya dalam Imam Syafi'i wala kodoa wala fidyata, tidak ada kodoa tidak fidyah. Tapi Imam Malik ada, Imam Malik itu ada memfidyahkan. Tapi jangan mentang-mentang kita punya duit, ntar ke fidyah. Jangan kita nggak puasa, udah gampang fidyah ge. Artinya jangan menggampangkan nggak sholat ntar fidyah, nggak puasa ntar fidyah. Kalau kita sakit, orang sakit ya masih wajib sholat sekemampuan kita. Untuk menghindari fidyah, makanya sakit apapun masih ingat mah pikiran kita masih eling masih wajib sholat. Kalau makanya di kampung saya Pak, di Sukatani sekitar itu masih ada sebelum sholat jenazah itu melaksanakan fidyah. Termasuk almarhum nenek saya itu sebelum disolatkan tuh fidyah dulu. Ngitung fidyah sebenarnya sulit. Kita hidup 70 tahun, dipotong 15 tahun masa balik. Ini berarti tinggal 70 ambil 15, 55. Tuh, mereka sehari satu mud, satu waktu ya. 5 waktu, 5 mud. Kali setahun 365. 5 kali 165. Kali 75. Kali 55 tadi. Fidyah teh. Makanya nggak sembarangan fidyah teh. Atau ya makanya kalau apa upayakan masih eling mah masih wajib sholat. Masih ingetan mah walaupun jangan gerakan mata kita. Kalau udah nggak eling udah sholatin gitu doang udah. Ketika kita sholat mendahului imam batal sholat Pak. Nah kewajiban umum itu kan apa ngikut imam. Kenapa kewajiban kita makmum mengikuti imam? Kalau imam belum ruku, kita udah ruku duluan, atau imam belum tidak kita duluan tuh batal sholat Pak. Kenapa? Karena kita udah mendahului pemimpin kita, batal. Makanya imam itu jangan lambat ting. Makanya imam itu disunahkan surat yang kira-kira si imamu apal. Mending kena surat ayat pendek ina atau enak daripada surat Al-Baqarah cuma 2-3 ayat. Karena ketika saya imam baca yang pendek ina atau enak palak, si makmum bisa ikut. Daripada dia ngelamun, ya imam baca kuala palak, kita ikut boleh. Daripada imam ya ayuhan nasu buduk, imam begini aja, makmum teh lama amat ini imam tuh. Maka mending abdolan satu ayat surat pendek daripada surat panjang cuma 2-3 ayat.
Makanya imam mah udah surat pendek be, ya waladiyat, al-qari'ah tuh. Ya cepeting, pendek ting, jangan. Kenapa di belakang ada orang yang tua yang mesti apa tumaninah yang perlu lama gerakannya gitu, Pak. Hah? Kenapa? Ya terus mendahului. Ya. Kalau nggak itu, kalau daripada kita nah itu artinya ya itu nggak masalah. Artinya ketika dia ngangkat tangan itu mah itu masih ikut kategori masuk imam gitu. Ketika ada orang nih kita kunut, dia angkat tangannya diem dong, itu berarti masih menghormati imam, ikut imam walaupun enggak ngangkat. Artinya nggak apa-apa itu mah. Daripada apa? Kadang-kadang justru jangan sampai bapak ketika datang ke tempat orang nggak kunut, terus sujud udah ikut ke imam gitu. Daripada kita mempertahankan kunut jadi hal yang aneh di lingkungan orang gitu. Kadang-kadang yang salah itu Pak, kita punya pendapat, karena pendapat kita dibawa ke tempat orang, pendapat kita kokoh. Kita ada orang nggak kunut, masuk ke dalam mutakin kunut. Jadi apa mentang-mentang dia nggak kunut, nggak kunut, itu tidak menghormati. Orang nggak salaman udah pak sama. Makanya di masjid saya ada orang ketika salaman dia enggak tuh. Kepengen saya, kalaupun dia nggak salaman silakan hak masing-masing. Cuma mundur atau sana dikit agar tidak menghalangi orang yang jalan mau salaman gitu. Ini menghormati. Ketika orang ngawidian, udah silakan, tapi jangan mengganggu gitu. Masalah itu mah. Itu barangkali Bapak yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan sedikit pun ada hikmah dan manfaat. Mohon maaf kekurangannya, ketidakpuasannya. Semoga sedikit apapun amaliyah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.